Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak. Pelajaran hari ini ya, kamu buka buku Al-Aqsa halaman 52 sampai 53. Pelajarannya fikih, sholat jamak dan qashar. Saya ulangi ya, buku Al-Aqsa halaman 52 sampai 53. Pelajarannya fikih, sholat jamak dan qashar. Sholat jamak itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu. Saya ulangi, sholat jamak yaitu mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu. Nah, sholat jamak atau macam-macam sholat jamak itu ada dua. Yang pertama adalah jamak takdim. Yang dimaksud dengan jamak takdim adalah, kamu buka di halaman 53. Sholat jamak takdim itu mengumpulkan sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur, atau maghrib dan isya pada waktu maghrib. Nah, sedangkan sholat jamak takhir mengumpulkan dua waktu sholat di akhir waktu, contohnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, atau maghrib dan isya tapi dikerjakan di waktu isya. Maksudnya begini ya, yang dimaksud dengan sholat jamak qashar itu mengumpulkan dan meringkas sholat wajib, mengumpulkan waktunya, contohnya zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Lah di qashar itu maksudnya diringkas jumlah rakaatnya. Contohnya begini. Pada waktu kita akan bepergian atau waktu kita sedang bepergian jarak jauh, Mas, Mbak, katakan kita pergi ke Surabaya. Lah di tengah perjalanan sudah waktunya sholat zuhur. Kita laksanakan sholat zuhur, kita jamak sekalian dengan sholat asar. Kita laksanakan dengan cara menjamak dan di qashar. Kita laksanakan sholat jamak dulu, sholat zuhur dulu 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat salam, lanjut kita laksanakan 2 rakaat lagi sholat asar. Atau maghrib dan isya. Ingat Mas Mbak, yang boleh di qashar itu hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Yang boleh di qashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Lah, yang boleh dijamak qashar itu selain sholat subuh Jadi sholat subuh tidak boleh dijamak maupun di qashar. Sholat subuh harus kita laksanakan secara mutlak pada waktunya sholat subuh. Contoh lagi di saat kita bepergian jauh, kok waktunya sholat asar, sholat zuhur. Kita laksanakan sholat zuhur 2 rakaat, salam. Terus kita laksanakan lagi, berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Atau begini, di saat kita bepergian jauh, sudah waktunya untuk sholat maghrib. Ingat, yang boleh di qashar hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Jadi maghrib kita laksanakan tetap 3 rakaat. Setelah itu kita baru melaksanakan atau dilanjutkan dengan sholat isya, kita qashar jumlah rakaatnya menjadi 2 rakaat. Jadi setelah sholat maghrib, kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat isya. Lah, saat kita menjamak dan mengqashar sholat, contohnya zuhur dan asar kita laksanakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Lah, di saat kita melaksanakan sholat fardu, contohnya zuhur dan asar, kita gabungkan menjadi satu waktu dan dilaksanakan di waktu asar, itu namanya jamak takdim. Nah, syarat untuk boleh menjamak dan mengqashar sholat itu pertama adalah perjalanan yang menempuh jarak jauh, Mas Mbak. Bukannya kita pergi ke Medan, ke Delanggu terus kita laksanakan jamak dan qashar, tidak misalnya kita ke Solo atau ke Surabaya, ke Jogja, boleh baru kita laksanakan dengan menjamak dan mengqashar. Lah, perjalanan kita bukan untuk maksiat Salat yang dijamak dan di qashar yang jumlah rakaatnya 4 rakaat
Maghrib boleh dijamak, tetapi rakaatnya tetap ya, tidak boleh diringkas menjadi 2. Begitu ya Mas Mbak, boleh dipaham, boleh kamu baca-baca lagi biar kamu paham ya. Setelah itu, kamu kerjakan ya. Kamu kerjakan di halaman 54. Uji kemampuan 10 ya. Uji kemampuan 10 itu kamu jawab, kamu kerjakan ya. Setelah selesai, kamu rekam, kamu baca soal beserta jawabannya, dikirim ke nomor Bu Guru ya Mas Mbak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.